Di balik kemajuan zaman dan cahaya lampu kota, ada sisi gelap dari Indonesia yang masih hidup, bersembunyi di balik pintu tertutup dan lorong-lorong sunyi. Sebuah dunia di mana makhluk tak kasat mata dipercaya ikut campur dalam kehidupan manusia. 3 nama selalu muncul dalam bisik-bisik malam: tuyul, leak, dan sundel bolong. Apakah mereka hanya dongeng? Atau sebenarnya mereka hidup di antara kita? Ilmu hitam di Indonesia bukanlah hal baru. Jauh sebelum kata sihir dikenal, masyarakat sudah mempercayai kekuatan tak terlihat. Di masa kerajaan, orang-orang penting tak hanya memiliki pasukan, tapi juga penjaga gaib. Dari santet, teluh, pesugihan, hingga perjanjian dengan makhluk halus, semua itu menjadi bagian dari kehidupan yang tak terucapkan, tapi diyakini benar-benar ada. Tuyul adalah makhluk pertama yang akan kita bicarakan. Ia dikenal sebagai sosok kecil, botak, bertubuh anak-anak. Tapi di balik tubuh kecil itu, konon tersimpan kekuatan mencuri uang dengan cepat. Banyak orang percaya, kekayaan mendadak seseorang bisa jadi bukan karena kerja keras, melainkan hasil dari perjanjian gaib. Tuyul bisa masuk ke rumah-rumah, membuka laci tanpa terlihat, dan mengambil uang secukupnya. Menurut cerita, pemilik tuyul harus memberinya sesajen khusus, kadang berupa darah ayam atau air rendaman kaki sendiri. Ada sebuah kisah dari seorang warga desa di Jawa Tengah. Di kampung itu, ada seorang pria yang tiba-tiba jadi kaya raya. Padahal sebelumnya, hidupnya pas-pasan. Dalam waktu singkat, ia punya mobil, membangun rumah 2 lantai, dan membuka usaha yang terus berkembang. Tapi yang janggal, ia tidak pernah terlihat bekerja. Bahkan, toko miliknya sering tutup, namun tetap menghasilkan uang. Warga mulai curiga. Lebih aneh lagi, beberapa tetangganya sering kehilangan uang receh dan lembaran kecil. Sampai suatu hari, seorang anak kecil melihat sosok kecil berlari keluar dari jendela. Tubuhnya kotor, matanya merah, dan ia menghilang begitu saja. Warga mulai percaya pria itu memelihara tuyul. Makhluk kedua yang kita bahas datang dari Bali. Namanya Lik. Dalam budaya Bali, Lik bukan sekadar hantu. Ia adalah manusia yang memiliki kemampuan berubah wujud lewat ilmu hitam. Siang hari mereka tampak biasa, seperti kita. Tapi saat malam tiba, tubuh mereka bisa berubah. Kepala mereka terlepas, terbang dengan organ dalam menjuntai, mencari darah atau tubuh manusia yang lemah. Menurut kepercayaan, Leak mencari tumbal untuk memperkuat kekuatannya. Mereka bisa masuk ke rumah lewat atap atau jendela tanpa disadari. Biasanya korbannya adalah anak-anak yang baru lahir. Ada cerita dari seorang perempuan tua di daerah Gianyar. Ia mengaku melihat cahaya merah melayang di atas rumah tetangganya. Malam itu, ada bayi yang baru lahir. Esok paginya, bayi itu jatuh sakit tanpa sebab. Tak lama kemudian, meninggal dunia. Warga setempat percaya Leak datang dan menghisap nyawa sang bayi. Untuk mengusir Lik, warga biasanya membuat barong atau melakukan ritual tolak bala. Tapi tidak semua ritual berhasil, karena Lik yang kuat bisa menyamar dan menipu siapa saja. Makhluk ketiga yang paling sering muncul di film dan cerita rakyat adalah sundel bolong. Sosok wanita berambut panjang, berbaju putih, dan memiliki lubang besar di punggungnya. Asal-usulnya beragam. Ada yang percaya ia adalah wanita hamil yang meninggal tidak wajar, seperti akibat pemerkosaan, dibunuh, atau dipaksa menggugurkan kandungan. Arwahnya gentayangan, menuntut balas, atau mencari anaknya yang hilang. Banyak pengendara malam yang mengaku melihat wanita berdiri di pinggir jalan. Wajahnya cantik, menunduk, minta dibonceng atau diantar. Tapi saat dibawa, tubuhnya menghilang atau berubah mengerikan. Seorang pengemudi ojek online di pinggiran Bekasi pernah mengisahkan pengalaman itu. Tengah malam, ia mendapat pesanan jemput dari seorang wanita. Ketika ia tiba, wanita itu sudah berdiri di bawah pohon, mengenakan pakaian putih. Ia meminta diantar ke perumahan tua. Sepanjang jalan, mereka tak berbicara. Saat hampir sampai, si pengemudi menoleh ke belakang dan tak melihat siapapun. Jok motornya kosong. Ia berhenti, bingung. Saat menoleh lagi ke kaca spion, wajah wanita itu menatapnya dari belakang dengan mata hitam pekat. Punggungnya bolong, dipenuhi belatung. Ia berteriak dan pingsan di tempat. Saat bangun, ia sudah dikelilingi warga, dan wanita itu menghilang tanpa jejak. Cerita-cerita seperti ini terdengar mustahil, tapi bagi sebagian orang, mereka nyata. Bahkan,
Beberapa orang pernah melakukan perjanjian langsung dengan makhluk-makhluk ini. Salah satunya adalah seorang pria dari Banten yang pernah memelihara tuyul. Ia mengaku mendapatkan tuyul dari seorang dukun dengan syarat tidak boleh menikah dan tidak boleh tinggal serumah dengan anak kecil. Ia mengikuti aturan itu dan berhasil mengumpulkan banyak uang. Tapi setelah beberapa tahun, ia jatuh cinta dan menikah. Istrinya hamil, lalu mengalami keguguran yang aneh. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Setelah itu, istrinya sering kesurupan, rumahnya penuh suara tangisan tengah malam, dan uang yang ia punya mulai hilang satu persatu. Ia mencoba membuang tuyul itu, tapi makhluk itu menolak pergi. Sejak itu hidupnya tidak pernah tenang. Ilmu hitam memang bukan hal yang bisa dibuktikan dengan logika, tapi bagi mereka yang mengalaminya, semuanya terasa lebih nyata daripada mimpi buruk. Di pelosok desa maupun kota besar, praktik ini masih dilakukan. Beberapa tersembunyi, beberapa terang-terangan, ada yang mencari pesugihan, ada yang ingin kekebalan, ada pula yang sekadar ingin membalas dendam. Tuyul, leak, dan sundel bolong hanyalah sebagian dari dunia yang lebih luas dan lebih gelap. Dan dunia itu mungkin sedang melihatmu sekarang. Apakah kamu yakin kamu sendirian?